itu semua akadnya harus diperhatikan, kira-kira gitu. Atau misalnya ngakunya developer properti murni syariah, tapi dipromosinya menggunakan akhwat, misalnya. Atau mungkin menggunakan musik, misalnya ya. Kalau antum mengambil pendapat bahwa musik itu haram, tapi kalau antum mengambil pendapat bahwa musik itu halal, ya itu silahkan. Dan jangan berdebat gitu ya, karena kemarin Ana bikin konten di Instagram, kalau antum lihat ya, tentang developer tentang hukum musik. Sebenarnya bukan menjelaskan tentang hukum musik, karena siapa Didik Subi kan gitu tuh, nggak kompeten untuk menjelaskan hukum musik gitu. Ana cuma bilang bahwa anak pribadi mengambil hukum musik itu haram. Artinya sesuatu yang haram, ada sebuah kaidah mengatakan sesuatu yang haram itu jual belinya juga haram. Maka haram juga ketika anak mendesainkan atau membangunkan bangunan yang dipakai untuk musik, kira-kira kayak gitu tuh. Terus anak juga sampaikan tuh di Instagram, jangan berdebat, jangan ini, karena malah debat kita itu nantinya malah jadi dosa kan gitu tuh. Karena ketika kita berdebat, debat kita itu malah jadi dosa kita berdebat dengan orang lain gitu kan. Belum nanti ngejelekin lah dan seterusnya gitu. Malah di Instagram itu penuh debat, penuh caci maki dan seterusnya. Waduh, masya Allah ya. Baru dikasih tahu gitu. Tapi orang masih aja kayak gitu. Netizen Indonesia kayak gitu. Sebagai perusahaan yang berada dalam satu grup besar Bintoro, kami menerapkan 7 konsep rumah Bintoro yang akan membuat hunian berbeda dari yang lainnya, serta menghadirkan konsep pembiayaan. Nah, yang paling penting developer properti syariah itu ada 7 hal ini ya. Tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa gogor, tanpa zalim, tanpa akad bermasalah, dan tanpa asuransi. 7 itu poinnya. Nah, kita jelaskan satu persatu ya, biar nanti antum lebih mudah memahami. Yang pertama, tanpa riba. Orang masih banyak salah pengertian terkait dengan riba, teman-teman. Ya, masih banyak di luar sana. Anda masih sering melihat orang tidak bisa membedakan antara riba dan jual beli dan seterusnya, itu masih banyak. Ada sebuah kaidah yang mengatakan bahwa setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat atau tambahan, Anda bisa baca ya, kaidahnya adalah utang piutang, satu, garis bawahnya utang piutang, yang mendatangkan manfaat itu nggak harus pinjam uang 1 juta jadi 1,2 juta gitu ya. Itu adalah tambahan, bukan manfaat. Kalau antum pinjam 1 juta, dibalikin 1,2 juta, itu ada tambahan. Kalau manfaat itu, antum dipinjemin duit 1 juta, terus antum mijitin orang itu manfaat tuh. Bisa mijitin, bisa ngasih makan, bisa tiba-tiba ini, dan seterusnya, itu manfaat. Nah, setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat atau tambahan bagi orang yang mengutangi, maka itu adalah riba. Nah, orang taunya riba itu kalau ada tambahan doang, padahal manfaat itu juga riba. Dalam Quran surat Al-Baqarah disebutkan bahwa padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kalau cicilan syariah di Sunnah Life, developer properti murni syariah, ya, cicilan syariahnya itu tanpa riba. Kenapa? Karena dalam akad syari'inya, skema kita adalah jual beli. Jadi kalau antum beli rumah di Sunnah Life, lihat Sunnah Life, itu bukan kita ngasih duit ke antum tuh, bukan gitu. Kita ngasih antum tuh rumah, karena kita jual beli gitu. Rumah ada developer, kita beli dulu. Setelah jadi rumahnya, baru kita deliver ke antum baru nyicil ke kita. Kira-kira kayak gitu tuh. Jual beli dalam akad syar'i, skemanya adalah jual beli atau pertukaran uang dengan barang. Pemohon cicilan akan menerima barang sesuai dengan kebutuhan, bukan menerima uang cash. Jadi nanti kalau antum gabung di developer property ya, kita itu mendelivery rumah. Jadi kita nggak ngasih uang rupiah ke konsumen kita, kira-kira kayak gitu. Sehingga keuntungan yang didapat itu merupakan keuntungan yang halal dari skema jual beli, itu adalah profit keuntungannya. Maksudnya bagaimana, Mas? Gitu. Karena gini, kalau tadi Ana sebutkan bahwa setiap sesuatu yang mendatangkan manfaat dari utang piutang atau mendapatkan tambahan itu adalah riba. Kalau tambahan tadi jelas ya, 1 juta balikin 1,2 juta, itu 200 jutanya riba. 200 ribunya adalah riba. Tapi kalau orang yang nggak pahami, antum minjemin duit 1 juta, terus kemudian orang yang antum pinjemin itu tiba-tiba ngasih makanan, atau tiba-tiba boncengin antum pulang kerja, teman antum yang ngutang gitu ya, itu riba juga, teman-teman. Ada sebuah hadis nih, ini hadisnya jarang diketahui banyak orang.
Padahal ini sahih juga gitu. Tapi nggak banyak orang tahu tentang hadis ini gitu. Anak dulu waktu awal-awal belajar tentang riba itu juga nggak tahu. Loh ternyata kayak gini, ada hadis kayak gini, itu baru tahu juga gitu. Anas bin Malik mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang di antara kalian memberikan hutang, seseorang ya, nggak seorang memberikan hutang, lalu si penghutang memberikan hadiah kepadanya. Si penghutang tuh kalau antum ngasih duit nih, pinjemin duit ke teman antum tiba-tiba ngasih hadiah atau memboncengnya dengan hewan tunggangan, ya antum diboncengin lah kira-kira gitu. Maka jangan mau dibonceng dan jangan terima hadiahnya, kecuali jika hal itu memang sudah biasa terjadi di antara mereka. Jadi antum itu ketika ngutangin duit ke teman antum, tiba-tiba teman antum baik, tiba-tiba ngasih makanan, tiba-tiba boncengin, tiba-tiba mijitin, tiba-tiba oh macam-macam ya, tiba-tiba dia baik gitu, ada manfaat yang antum merasakan, maka itu nggak boleh, itu riba. Kayak gitu. Dan itu banyak orang nggak memahami di situ. Nah, aplikasi di perumahan seperti apa, Mas? Gitu. Aplikasi di perumahan syariah seperti ini, teman-teman. Di sini di kiri, ya, di kiri itu ada ribawi, di kanan ada jual beli. Contoh gini, ada sebuah akad di mana Budi ini sebenarnya pengen punya rumah. Budi pengen punya rumah. Tiba-tiba Budi ketemu sama Andi. Andi, kebalik ya. Bener ya. Budi meminjam uang ke Andi untuk membeli rumah. Jadi Budi ini pengen punya rumah, tapi Budi ini nggak punya. Andi punya duit nih. Terus kemudian ngomong ke Andi gini, Andi, aku pinjam uangmu 500 juta ya. Jam uang 500 juta untuk beli rumah. Nanti aku akan kembalikan 550 juta, ada klip 50 juta tuh. Tapi ini ya, aku bayar cicil ya selama 1 tahun. Nah kira-kira kayak gitu tuh. Itu Budi meminjam, ini anak garis bawahnya, anak tebelin meminjam, pinjaman dan akan mengembalikan naik jadi 550. Kalau yang kanan, sama nih Budi pengen punya rumah juga nih, tapi ngomong ke Andi gini, Di, tolong kamu belikan rumah dulu itu, tolong kamu beli dulu itu rumahnya, ya. Tuh ada tuh rumah dari developer nih, developernya Dedik Subi misalnya. Tuh ada rumah nih, kamu beli dulu tuh itu rumahnya 500 juta, harganya 500 juta. Nanti aku akan beli dari kamu rumah tersebut harganya 550. Dibayar cicil selama 1 tahun. Nah, kebayang ya teman-teman ya. Kalau di sini akadnya adalah Budi meminjam uang. Ingat kaidah yang di awal tadi ya. Ingat kaidah yang di sini. Setiap utang piutang, pinjam meminjam, utang piutang, pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat atau tambahan adalah riba. Ini adalah pinjam meminjam atau hutang piutang. Kalau yang kanan ya, ini adalah jual beli. Budi pengen rumah tapi Andi suruh beli dulu tuh. Beli dulu tuh 500, nanti tak cicil 550, kira-kira kayak gitu. Maka 500 jutanya Andi itu, kalau yang kiri, itu akadnya adalah pinjaman. 500 jutanya itu dipinjamkan. Tapi kalau yang jual beli ini, 500 jutanya Andi itu adalah modal untuk beli rumah. Bayang ya? Kemudian sama-sama dinaikin 50 juta. Yang kiri itu jadinya bunga, yang kanan jadinya profit margin. Yang kiri bunga, interest, bunga, dan seterusnya ya. Yang kanan itu disebutnya profit margin karena jual beli. Kebayang? Yang kiri hukumnya haram, yang kanan hukumnya halal. Dicerna ya, pelan-pelan nih teman-teman. Nanti kalau antum pas jadi developer jualan rumah harus bisa menjelaskan hal semacam ini. Apa mas bedanya gitu? Ternyata bedanya cuma akad doang. Ternyata bedanya cuma ini doang. Betul. Di Islam ya, kita sebagai muslim, akad itu penting banget teman-teman. Akad itu penting banget. Sebagai contoh misalnya gini, besok ini apa nih, hari Kamis, besok hari Sabtu, lusa hari Sabtu. Sabtu malam antum tiba-tiba ngajak ngedate gitu ya, antum ikhwan datang ke rumah akhwat, ngajak ngedate gitu kan, datang ke bapaknya menyambut, masya Allah ya akhi datang gini-gini gitu kan, menyambut. Terus kemudian bahkan bapaknya memberikan izin ke antum untuk membawa anaknya jalan-jalan, mungkin nonton bioskop kayak, jangan nonton bioskop deh, kajian misalnya gitu ya. Jadi bapaknya ngizinin bawa anaknya, ya antum datang nih, mau ngajak anaknya, Pak mau kajian nih ke Ustadz siapa gitu misalnya, antum ajak kajian nih si akhwat nih, bapaknya mengizinkan gitu. Kemudian antum berjalan ke pengajian, gandengan tangan tuh, ya kan, gandengan tangan, nggak usah gandengan tangan deh, tapi perginya berdua aja tuh udah khalwat teman-teman. Terus kemudian ketika antum gandengan tangan itu haram karena antum belum
akad sama bapaknya, ya kan? Karena belum akad, antum pegang-pegang tangannya, walaupun cuma gandengan, dan itu perginya ke kajian gitu. Mas, tapi kan baik ini, kita sama-sama pergi ke kajian, kita nggak ngapa-ngapain. Kita ke kajian, dan ini kita mau bener-bener bertobat dan seterusnya misalnya. Tetap ketika antum gandeng tangannya si akhwat itu hukumnya udah haram. Kita udah jelas ya, udah ada hadis yang menjelaskan bahwa kalau antum memegang tangan yang bukan mahramnya, itu hukumnya haram dan lebih baik kita memegang bara api dan seterusnya gitu kan. Itu haram di situ. Beda halnya ketika hari Sabtu itu, ya sama nih, sama-sama hari Sabtu. Antum datang sendiri, ya. Terus di situ sudah ada bapaknya, sudah ada penghulu, sudah ada 2 saksi, ada mempelainya, terus kemudian ada mas kawinnya, gitu kan. Antum nggak usah bawa keluarga misalnya gitu ya. Karena ikhwan ya, kalau ikhwan kan nggak harus bawa keluarga. Tapi bawa lebih bagus gitu. Terus kemudian antum datang ke situ, duduk, bapaknya bilang di depan penghulu, di situ ada penghulunya, bapaknya bilang, saya nikahkan Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, sah, terus kemudian antum bilang saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, sah, saksi bilang sah, penghulu sah, semuanya sah saat itu juga, tanpa harus resepsi, tanpa harus pesta nikah dan seterusnya, itu sudah sah teman-teman. Antum bawa akhwat itu tadi, jangankan ke kajian ya, jangankan antum pegang tangannya gitu, antum ajak guling-guling, antum ajak kayang, antum ajak apapun, itu sudah halal teman-teman, ya kan? Paham ya maksudnya di situ ya? Jadi di Islam itu akad penting. Ketika antum tadi sudah akad dengan bapaknya, hari itu juga antum terus kemudian keluar, antum ajak jalan-jalan dan seterusnya, boleh. Jangankan pegang tangannya atau peluk-pelukan di jalan, itu nggak boleh juga sih, peluk-pelukan di jalan ya. Tapi maksudnya kalau naik motor kan boncengan tuh misalnya, terus pegangan, pelukan, ya itu boleh halal gitu kan. Tapi kalau belum akad nggak boleh, haram. Itu pentingnya akad gitu. Sama halnya ketika nanti antum sudah nikah misalnya tadi ya, sudah nikah, terus kemudian antum ya namanya rumah tangga ya pasti ada berantemnya, ada ininya, ada apa namanya, ada lagi panas dan seterusnya berantem. Tiba-tiba antum ikhwan ini secara nggak sengaja antum bilang saya ceraikan kamu, ya kan? Walaupun itu nggak sengaja atau lagi ngeluapin emosi atau bahkan mungkin bercanda gitu, maka saat itu juga jatuh talak teman-teman, jatuh talak 1. Dan kalau sudah talak 1, kemudian nanti antum rujuk, masih boleh rujuk sekali, kemudian antum bercanda lagi, atau mungkin kelepasan, emosi dan seterusnya, bilang lagi saya ceraikan kamu, jatuh talak kedua. Terus kemudian rujuk lagi, berantem lagi dan seterusnya, keluar lagi dari kata-kata antum, saya talak kamu, saya ceraikan kamu, jatuh talak 3. Kalau sudah jatuh talak 3, maka antum nggak boleh rujuk lagi. Dan si akhwat ini nggak boleh antum nikahi lagi kecuali dia sudah dinikahi sama orang lain, sama laki-laki lain, terus kemudian sudah melakukan hubungan, terus kemudian diceraikan oleh laki-laki itu, baru boleh antum nikahi lagi. Kira-kira kayak gitu. Hanya dari ucapan doang, hanya dari akad, hanya dari antum cuman bilang, bahkan bercanda ya itu ya, bahkan bercanda, bahkan saat emosi dan seterusnya, kemudian antum menyesal, nggak bisa antum menyesal. Kalau sudah keluar saat itu juga jatuh talak 1, kira-kira kayak gitu. Nah itu pentingnya akad, ya. Jadi antum penting banget. Akad itu tidak hanya di akad nikah aja, ketika kita malah itu masuk ke dalam akad juga teman-teman. Sehingga riba yang kiri sama yang kanan, ini yang kiri haram, yang kanan halal. Sama-sama modalnya 500, sama-sama dapat keuntungan 50, tapi yang kiri bunga, yang kanan profit margin. Sama-sama antum megang tangannya Pak Haji tadi, tapi yang kiri antum belum nikahi, maka di situ haram. Yang kanan antum sudah nikahi, kan pegang tangan, antum mau salto juga boleh, kira-kira kayak gitu. Kebayang ya teman-teman ya perbedaannya. Maka antum akan menemukan di luar sana itu bahwa, loh kok syariah, kok harganya naik? Itu pasti.
pasti akan antum temukan seperti itu. Karena kalau nggak naik nggak mungkin. Kalau nggak naik nggak mungkin. Karena apa? Yang namanya ada tempo waktu, bahasanya kan dari harusnya kan anak sebagai pengusaha uang harusnya bisa anak putarkan lagi, bisa anak perjualbelikan lagi, dapat keuntungan lagi dan seterusnya. Tapi gara-gara membelikan rumah itu jadi ya nggak bisa muterin, kira-kira kayak gitu tuh. Sehingga karena nggak bisa muterin, anak nggak bisa dapat apa-apa, kan kira-kira kayak gitu. Jadi mengambil keuntungan dari terhadap tempo waktu itu boleh. Ini ada hadisnya, Anda bawakan juga di sini di bawah ini. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah untuk menyiapkan pasukan lantas unta berjalan di tengah-tengah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengambil unta yang masih muda dan masih kuat sebagai unta zakat. Beliau ketika itu menjadikan satu unta menjadi dua, jadi satu jadi dua, sebagai kompensasi tempo waktu yang ditunggu. Jadi kalau ada tempo waktu, maka boleh dinaikkan. Bahasanya kayak gitu. Paham ya, teman-teman ya, di sini ya. Bedanya syar'i dan riba.